Nama saya Daud Maranatha Purba, NPM 1917051042 dari kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengantar teori komputasi. Untuk pertama itu pembahasan. Yang pertama ada teori komputasi, yang kedua ada bahasa reguler, dan yang ketiga ada operasi pada bahasa reguler. Untuk teori komputasi sendiri adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada modul komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi dibagi lagi menjadi 3 ranting, yaitu yang pertama ada teori otomata atau otomata teori, yang kedua ada teori kompatibilitas atau compatibility teori, yang ketiga ada teori kompleksitas atau computational complexity theory. Untuk teori komputasi sendiri, yang pertama ada teori otomata atau otomata teori. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Selanjutnya ada teori kompatibilitas atau compatibility theory. Teori kompatibilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Teori kompleksitas atau computational complexity theory adalah bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Untuk model komputasi sendiri itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama finite state automata atau FSA atau finite state machine atau FSM. Yang kedua ada push down automata atau PDA. Yang ketiga ada machine turning atau turning machine atau TM. Kita bahas yang pertama. Finite state machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenalkan sebagai finite state automata atau FSA. Secara formal, FSA dapat didefinisikan sebagai tuple 5 atau K, VT, M, S, Z, di mana K adalah himpunan angka stata, VT adalah himpunan hingga simbol input atau alfabet, M adalah fungsi transisi atau bentuk tabel, S adalah stata awal, Z adalah himpunan stata penerima. Jenis finite state automata atau FSA yang pertama itu ada deterministic finite automata atau DFA, dan yang satunya lagi non-deterministic finite automata atau NFA. Baru kita bahas yang kedua, yaitu push down automata. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan banyak memory stack. Pada sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple, yaitu pertama Q atau himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol input, T sebagai simbol stack, delta sebagai fungsi transisi, S sebagai state awal, F sebagai state akhir, dan Z sebagai top of the stack. Di sini untuk contohnya ada ditampilkan di slide, mungkin bisa langsung dilihat. Di situ ada finite controlnya, ada step, ada juga top di situ A, stack juga ada, dan juga untuk input tab-nya. Untuk yang ketiga yaitu mesin turning atau turning machine atau TM. Mesin turning adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Nah, di sini kita bisa lihat untuk contoh mesin turning itu sendiri ada finite controllernya. Bagian selanjutnya bidang computing. ACM Computing Curricula 2005 membagi bidang komputing menjadi 5 domain. Untuk yang pertama itu ada Computer Science atau CS, yang kedua ada Software Engineering atau SE, yang ketiga ada Information System atau IS, yang keempat ada Computer Engineering atau CE, dan yang kelima ada Information Technology atau IT.
Untuk bidang komputing sendiri, untuk penjelasannya seperti berikut. Information System atau IS fokus pada pengintegrasian solusi untuk teknologi informasi dan proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi dan atau enterprise. Untuk Computer Engineering atau CE fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Yang selanjutnya Computer Science atau CS fokus pada kajian aspek teoritis dan algoritma hingga aplikasinya. Yang selanjutnya ada Information Technology atau IT, fokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan kebutuhan bisnis, pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. Untuk yang terakhir yaitu Software Engineering atau SE, fokus pada pengembangan atau analisis, desain, implementasi, testing, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur. Untuk yang selanjutnya kita bahas bahasa reguler. Bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler atau IR. Bahasa dikatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Penerapan ekspresi reguler misalnya 1. Pencarian atau searching untuk karakter string pada suatu file. Biasanya ada pada text editor. Yang kedua, pada kompilator IR diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. Untuk simbol ekspresi reguler bisa dilihat di sini. Ada 3. Yang selanjutnya, operasi bahasa reguler. Urutan prioritas operator dalam ekspresi reguler. 1. Operator asterisk atau bintang. Dan yang kedua ada operator concatenation atau titik. Concatenation bersifat asosiatif sehingga 012 dapat dikelompokkan menjadi dalam kurung 01 tutup kurung 2. Yang ketiga ada operator plus atau union yang bersifat asosiatif. Contoh ekspresi 01 bintang plus 1 dikelompokkan menjadi buka kurung 0, buka kurung 1 bintang, tutup kurung plus 1. Bahasa yang dibangkitkan oleh ekspresi reguler. Untuk simbolnya LR, R adalah ER. Sifat khusus ekspresi reguler R1 dan R2. 1. L dalam kurung R1 tambah R2 sama dengan L dalam kurung R1 union L dalam kurung R2. Yang kedua, L dalam kurung R1 kali R2 sama dengan L R1 kali L R2. L dalam kurung R1 bintang sama dengan buka kurung R, buka kurung R1, tutup kurung bintang. Yang keempat, L buka kurung R1 tutup kurung sama dengan L buka kurung R1 tutup kurung. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.